Tahukah kamu bahwa keadaan alam di Indonesia banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo kita baca artikel menarik tentang wisatawan di Labuhan Bajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Pembelajaran 3, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, KD 3.8 dan 4.8, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp, titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan Labuan Bajo. Bersama dengan temanmu, identifikasilah informasi penting dari bacaan tersebut. Tuliskan informasi yang kamu dapat dalam format yang disediakan. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. 5 informasi penting dari bacaan. Yang pertama, Labuan Bajo merupakan daerah yang sering dikunjungi wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo mempunyai banyak daerah wisata. Yang ketiga, Pulau Komodo dan Rinca merupakan daerah wisata unggulan di Provinsi NTT. Yang keempat, Labuan Bajo telah mempunyai pelabuhan dan bandara. Dan yang kelima, hotel berbintang dan losmen gampang ditemukan di Labuan Bajo. Itulah 5 informasi penting dari bacaan tersebut. Berdasarkan informasi dari bacaan, cobalah untuk menyajikan kembali secara visual. Nah, anak-anak hebat, tuliskan informasi penting di kolom yang disediakan berikut dan tambahkan gambar visual yang sesuai dengan informasi yang disampaikan. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan daerah yang sering dikunjungi wisatawan. Perhatikan gambar berikut. Yang kedua, Labuan Bajo mempunyai banyak daerah wisata. Yang ketiga, Pulau Komodo dan Rinca merupakan daerah wisata unggulan di Provinsi NTT. Yang keempat, Labuan Bajo telah mempunyai pelabuhan dan bandara. Berikut adalah gambar Bandar Udara Komodo dan hotel berbintang dan losmen yang terdapat pada Labuan Bajo. Megah sekali bukan?
Yang kedua, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo mengamati. Anak-anak hebat, carilah informasi yang lebih lengkap tentang Labuan Bajo dari berbagai sumber. Kemudian, analisislah informasi-informasi tersebut untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh kegiatan pariwisata di Labuan Bajo terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Dan tulislah hasil analisismu dan presentasikan ke depan kelas. Kemudian, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo sanggup meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, serta meningkatkan investasi yang masuk ke sektor pariwisata sehingga sanggup membuka peluang-peluang perjuangan lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Yang ketiga, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo mengamati. Salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo adalah lingkungan yang bersih dan nyaman. Setiap wisatawan berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dikunjunginya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Apakah kamu tahu makna hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada diri kita sendiri. Bersama dengan temanmu, ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut. Yang pertama, perhatikan gambar-gambar berikut. Deskripsikan gambar tersebut. Yang kedua, analisislah apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Dan yang ketiga, dalam gambar tersebut, apakah hak masyarakat sudah terpenuhi? Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Gambar pertama, deskripsi gambar, banyak sampah di sepanjang sungai. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi, hak menikmati kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Ya tentu saja, tidak membuang sampah di sungai, tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, mendaur ulang sampah. Nah, kemudian gambar kedua, deskripsi gambar, asap yang keluar dari kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi, hak menikmati kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Ya tentu saja menggunakan kendaraan layak jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus uji emisi. Kemudian gambar ketiga, deskripsi gambar, poster yang berisi gambar tangan yang memegang pohon di atas bola dunia dan dilengkapi teks hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Hak masyarakat yang diperoleh adalah hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Kemudian, apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Tentu saja, tidak menebang hutan sembarangan, tidak membakar hutan, membangun pemukiman dengan mengindahkan topografi wilayah. Kemudian yang terakhir, gambar keempat, bertuliskan bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Deskripsi gambarnya adalah baliho yang berisi gambar yang menarik dan informatif dengan ukuran besar, berada di tempat umum, menggunakan tiang besar dan kuat, hak masyarakat yang tidak terpenuhi, hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Ya, tentu saja tidak menebang hutan sembarangan,
tidak membakar hutan, tidak membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor akibat perubahan iklim. Ayo renungkan, menurutmu apakah setiap hak yang kita miliki sebagai warga negara akan secara otomatis kita dapatkan? Apa yang akan terjadi apabila masyarakat hanya menuntut haknya tanpa memperhatikan pelaksanaan kewajibannya? Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.